Alhamdulillah, Pak Ponasri ini tadi qadarullah, itulah Pak. Kalau sudah, kita waktu itu punya prinsip walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita benar-benar berjuang ya, untuk memperjuangkan agama Allah yang hak ini, fisabilillah, di jalan Allah yang hak ini, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintunya, jalan-jalannya ini. Masya Allah, beliau kok tiba-tiba, Ustaz, saya kepingin masuk Islam. Nah itu loh Pak, ini tokohnya, izin tetuanya, dan paling kaya di situ Pak. Rumahnya bagus, punya mobil. Ini tokoh Hindu Tengger. Masya Allah, terjadi pensahadatan. Bulan Mei 2007 waktu itu sebanyak 106 orang syahadat massal. Itu Hindu Tengger. Bulan Juni 2007 14 orang. Bulan Juli 2007 15 orang. September 2004 orang, Oktober 74 orang, November 12 orang, Desember 9 orang. Jadi kurang lebih sampai akhir Desember 2007 waktu itu 234 orang masuk Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah diungkap oleh Bapak Ketua Takmir Masjid tentang realitas umat kontemporer atau kekinian yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kalau kita kembalikan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, memang Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia ini supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid. Wa yattaqida minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin,
dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang atau berjihad di jalan Allah. Jadi surah Al-Imran ayat 140 ini benar-benar Allah menunjukkan, mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Nah, sekarang kita di Indonesia ini sedang dicengkram oleh imperialisme Cina. Otomatis seperti yang sudah saya sampaikan, muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Cina akan melakukan akselerasi percepatan ingin menjadikan umat Islam dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara sekuler. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan sebagai seorang muslim, jadi bahasa mudahnya itu, kalau muslim sekuler itu, Allah masih diibadahi, jadi Allah masih disembah, tapi syariat Allah dicampakkan. Nah, otomatis ketika Cina ingin menjadikan muslim sekuler dan negara sekuler, otomatis ini berdampak. Dampaknya itu yang kita saksikan tadi sudah diungkap oleh Ketua Takmir, itu yaitu sikap, ya itu tadi, Allah masih disembah tapi syariat Allah itu dicampakkan, minim itu dilecehkan. Seperti contoh tadi, ya kan, yang diungkap. Jadi sholawat tidak lagi sekarang di Indonesia itu dampaknya ke ormas Islam. Jadi baca sholawat tidak lagi ditujukan kepada Nabi, tapi person. Bahkan dari 2% yang disebutkan itu kafir lagi, Pak. Ya kan? Satunya kafir, Ahok. Nah, ya gini. Ini kan sudah miris kita, Pak. Ini miris. Jadi ini implikasinya, dampaknya itu pada ormas. Bahkan kita saksikan kan sekarang, baru saja kan kita diperlihatkan. Jadi Allah masih disembah, Allah masih diibadahi, tapi syariat Allah dicampakkan. Dia lebih mementingkan terikat pada aturan kafir daripada aturan Allah dan Rasul. Saya nggak usah ngomong vulgar, Pak. Ya, saya nggak usah ngomong vulgar. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ini yang saya maksudkan. Sudah tahu? Kan barusan saja kejadiannya. Ya kan? Barusan saja kejadiannya. Jadi ini artinya apa? Allah masih diibadahi, tapi syariat Allah dicampakkan, dibuang, diganti dengan aturan-aturan kafir. Itu. Bahkan ini sudah diproklamasikan di depan, di tengah-tengah kaum muslimin, yang baru saja kejadiannya di Jawa Timur. Saya kira nggak usah saya ungkap, ini kode etik, ya kan? Kode etik. Ini dampaknya ke ormas, Pak. Jadi, kenapa? Cina ingin berperan, ingin melakukan sekularisasi terhadap ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, kita masih ingat ketika Rasulullah dialog dengan sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kalau kami sudah menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini yang sudah benar-benar sudah parah, apa yang kau wasiatkan ya Rasulullah? Rasulullah memberikan wasiat, qala taljam jama'atul muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian pada jamaah kaum muslimin dan imamnya
yang masih konsisten istiqomah terhadap al-haq, kebenaran. Nah, sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau di tengah-tengah kami sudah muncul aliran sesat yang engkau kabarkan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, yaitu satu kelompok yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah. Kalau itu sudah terjadi ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Rasulullah perintahkan, qala fa'tal tilkal firaq, tinggalkan firqah yang sesat itu, aliran-aliran yang sesat itu tinggalkan. Ya Rasulullah, kalau sudah tidak ada lagi jamaah kaum muslimin yang istiqomah, artinya yang paling banyak itu aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok yang menyesatkan. Apa yang kau perintahkan, apa yang kau wasiatkan ya Rasulullah? Sampai Rasulullah terakhir ini, hingga kalian menggigit akar pohon sampai al-maut menjemput kalian, tetaplah istiqomah walaupun dalam kesendirian. Sebagaimana sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memberikan taujih, ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka, ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka, berpegang teguhlah kalian pada al-haq, kebenaran, walaupun dalam kesendirian. Ini sudah, ini yang klimaks sudah. Jadi ini memang masa-masa yang sangat berat dialami oleh umat Rasulullah. Ya, kita ditampakkan sekarang dampaknya ke ormas Islam, vulgar sudah. Allah masih diibadahi, tapi syariat Allah dicempakkan. Bahkan sekarang yang dijadikan pijakan itu syariat orang-orang kafir. Ini sekarang Pak terjadi di Jawa Timur. Ormas besar, jamaahnya jutaan. Itu. Nah ini, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Ini. Nah, oleh karena itu, ini yang wasiat Rasulullah ini harus kita pegang. Jadi nanti kalau ada satu masa sudah tidak ada lagi jamaah kaum muslimin dan imamnya yang istiqomah, ya kan? Dan yang paling banyak nanti ada masa di mana banyak kelompok yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, ngambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah. Rasulullah perintahkan fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan firqah, kelompok-kelompok yang sesat. Sampai pun nanti ada masanya di mana kalian dalam kesendirian, sampai pun kalian gigit akar pohon itu hingga kematian menjemput kalian, Rasulullah masih memerintahkan kita walaupun dalam kesendirian kita tetap disuruh untuk istiqomah terhadap al-haq. Inilah yang diungkap oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka, berpegang teguhlah kalian pada al-haq walaupun dalam kesendirian. Al-haq itu tidak lain adalah ad-dinul Islam yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kenapa Rasulullah memberikan wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara ini, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Insya Allah dijamin selamat walaupun dalam kesendirian. Itu walaupun dalam kesendirian, dan itu ada masanya, ya. Sekarang masih banyak jamaah kaum muslimin dan imamnya yang istiqomah, masih banyak, tapi nanti ada masanya sudah tidak kita temukan lagi. Rasulullah memberi wasiat walaupun dalam kesendirian
kita disuruh untuk komitmen pada al-haq, kebenaran, walaupun risikonya berat. Nah, ini wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Saya kira itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, menanggapi dari apa yang diungkap oleh Bapak Ketua Takmir Masjid. Kita lanjutkan masalah ummah, problematika umat yang pada Jumat yang lalu. Kita sampai pada tantangan eksternal, terutama di 3 gunung. Karena Malang ini dikitari oleh 3 gunung. Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Nah, kalau kita lihat di lereng Gunung Kawi, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di sana ada markas Zionis Yahudi Internasional, tepatnya di desa Sumberdem, kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Jadi kalau dari Gunung Kawi itu turun ke arah selatan kurang lebih sekitar 10 menit kalau kita turun dari sana. Dari Bundaran Tugu itu ke arah selatan, di sana ada desa Sumberdem, kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di sana ada markas Zionis Yahudi Internasional, kurang lebih di atas lahan 5 hektar. Ini Pak, apa sih gerakan Zionis Internasional di kawasan Malang Selatan ini? Kalau di di Malang, kota Malang, itu banyak organisasi-organisasi Yahudi yang berkedok sosial. Di antaranya Rotary Clubs, Lions Club, Cataract Clubs itu tumbuh subur. Bahkan anehnya banyak diminati oleh kalangan pengusaha-pengusaha Muslim, dosen, pembantu rektor, dan pejabat-pejabat tinggi di Kota Madya Malang. Ya. Bahkan kita saksikan rata-rata pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu di hotel-hotel berbintang. Pernah saya menemukan itu di Hotel Montana Soekarno-Hatta. Itu pertemuan-pertemuan elit. Padahal pengusaha-pengusaha Muslim, pejabat-pejabat Muslim, dan akademisi Muslim itu diajak untuk masuk wilayah sosial tapi minus agama, humanisme sekuler. Jadi seperti itu. Tapi mereka bangga, gitu Pak. Yang saya saksikan itu bangga. Karena apa? Ini pertemuan elit, gitu. Dan ini di Malang ini ada banyak dosen, pembantu rektor, pejabat, pengusaha ini Muslim di Malang ini. Apa sih dari tinjauan historis dan kronologis berdirinya markas Zion yang ada di desa Sumberdem, kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang? Jadi kenapa ini kan ditulis Zion warna merah? Zion itu merupakan penyebutan untuk kota Yerusalem. Ini istilah baru bagi Zion dalam bahasa Ibrani, itu adalah hibat Zion atau cinta Zion, yaitu sebuah ideologi dan gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi Zion, yakni Israel Raya. Satelitnya untuk kawasan ASEAN itu Singapura. Gitu. Jadi benar-benar gerakan ini sebagian besar menggali ideologinya dari nilai-nilai dasar
tradisi Yahudi. Itu diungkap oleh Profesor Jacob Katz. Ini saya mendapatkan buku ini yang ditulis oleh Profesor Jacob Katz ini, ditulis ketika Pak Joko Susilo, wartawan Jawa Pos, ya kan? Yang kebetulan beliau juga parlemen, ya, dari PAN, ya, beliau terakhir jadi dubes, ya, dari dubes besar Indonesia untuk Eropa, itu. Jadi ketika beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika, beliau mendapatkan buku itu. Alhamdulillah saya dapat kopiannya. Nah, inilah akhirnya saya jadikan menjadi sebuah tesis untuk program pasca sarjana. Saya jadikan sampel, yaitu di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah markas Zion itu. Nah, ini dia ada di 5 hektar ini dibangun dengan bangunan-bangunan yang bagus, mewah. Ini Bukit Zion. Nah, ini tahun 2001 saya mencoba untuk melakukan riset di ini, kurang lebih sekitar 5 hektar tahun 2001. Dan alhamdulillah saya jadikan, bahkan di sini ada pos satpam. Nah, ini ada pos satpam, di sini ada Polda Jawa Timur, unit anjing pelacak. Polda Jawa Timur, unit anjing pelacak. Itu saya lacak ke Medaeng. Ternyata pusat satuan Brimob unit anjing pelacak itu di kawasan Medaeng, sebelum terminal Bungurasi. Akhirnya saya temukan ternyata di Polda Jatim unit anjing pelacak ini dijadikan sebagai bemper untuk menakut-nakuti masyarakat yang ada di Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari. Ini Polda Jatim dipasang di pos satpam. Nah, qadarullah saya diundang pengajian pensiunan Kapolwil, Kapolres itu di Jalan Raja Basa dekat Unmer. Akhirnya saya sampaikan, ini ada sinagog, ya kan? Ini pemukiman mewah dan sebagainya. Saya sampaikan di depan mantan-mantan Kapolwil dan Kapolres, bahkan ada yang Kapolresta, mantan Kapolresta. Saya sampaikan, kenapa ini 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi itu ada di sana. Moses, Solomon, ini 12 kenabian yang diakui oleh Yahudi ada, dibangun kecil-kecil seperti itu. Ya, itu. Akhirnya saya sampaikan di depan mantan-mantan Kapolwil, Kapolres, ya kan, dan Kapolresta. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya mereka tidak percaya. Loh, ini jelas loh Pak, ini langsung pelangnya itu Polda Jatim. Kenapa kok dijadikan sebagai bemper untuk menakuti rakyat? Katanya polisi melindungi, mengayomi, ya kan? Tapi kenapa menakut-nakuti rakyat? Akhirnya alhamdulillah, Ustadz, ayo kita berangkat. Kami semua ingin melihat langsung. Akhirnya langsung rombongan sampai ke lokasi, benar itu. Sehingga akhirnya langsung connect ke unit anjing pelacak Polda Jatim.
di Medaeng itu. Ternyata ini oknum dari Polda Jatim unit anjing pelacak ini dikasih fulus. Tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat sekitar. Ya otomatis Pak, masyarakat desa akan ketakutan Pak. Karena ancamannya apa? Kalau macam-macam rakyat di sini macam-macam, kita nggak segan-segan akan masukkan ke penjara. RT dimasukkan penjara, ketakutan. Ya kan? Apalagi orang desa, orang pelosok. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, langsung kami coba, alhamdulillah, koordinasi dengan mantan-mantan Kapolres, Kapolresta, Kapolwin ini langsung nembus ke Polda Jatim. Alhamdulillah beres. Pelang Polda Jatim langsung diturunkan. Itu oknum, perbuatan oknum. Alhamdulillah beres. Tapi tidak berhenti itu saja. Akhirnya kita melakukan pendalaman. Ternyata saya sampai apa Pak? Kalau bahasa Jawa itu melean Pak. Melean, jagong Pak. Itu ternyata rata-rata mereka ini jam 2 malam masuk ke markas Zion ini. Jadi kita sudah standby jam 2 malam itu. Saat umat Islam tidur nyenyak, mereka masuk. Dan ketika kita melihat secara langsung, tidak ada Pak, semua mobil dan bis mewah. Tidak ada yang letter N, L, tidak ada. Semuanya B. Mobil Mercy. Bahkan bisnya Bluebird. Ini begitu masuk pintu gerbang, langsung ditutup. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kita mencoba masuk ke masyarakat. Kira-kira ada dampak tidak terhadap masyarakat sekitar? Tidak ada dampak. Jadi mereka melakukan pertemuan dan rata-rata mereka orang-orang bule. Jadi Yahudi Amerika. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita kumpulkan beberapa data-data di lapangan itu, akhirnya saya mencoba untuk membuat satu buku. Ya, setelah saya buat tesis dan alhamdulillah saya pertahankan pada saat ujian tesis, ya kan? Alhamdulillah langsung saya bukukan, langsung kita sebar ke Jakarta. Alhamdulillah dapat respon dari BAIS, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Akhirnya ada utusan dari Mabes Angkatan Darat, dari BAIS, datang ke pondok kami di Karangploso. Langsung kita antarkan ke lokasi. Alhamdulillah Pak. Dalam pengamatan yang cukup 1 hari saja, saat itu saja, dari BAIS Mabes Angkatan Darat ini sudah mengambil kesimpulan, ini gerakan yang sangat membahayakan bagi NKRI. Langsung Pak, markas Zion yang hampir 5 hektar itu langsung ditutup oleh Mabes Angkatan Darat dari BAIS. Alhamdulillah. Jadi pemantauan kita yang cukup lama, bahkan kita koordinasi dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, sampai kita menemukan bukti-bukti yang valid dari aspek hukum. Alhamdulillah akhirnya kita serahkan sampai kita jadikan buku. Nah kemudian dipelajari oleh Mabes Angkatan Darat. Alhamdulillah kita berhasil. Jadi sekarang itu sudah mau dijual itu. Jadi tidak tahu berapa 13 miliar kalau tidak salah itu harganya, tidak tahu saya. Jadi berapa ya, infonya kurang lebih 13 miliar. Itu 5 hektar dan bangunan mewah itu. Jadi ternyata itu tempat pertemuan anggota Zionisme internasional. Ini. Jadi memang tidak ada dampak, tapi untuk Indonesia
Itu sangat berdampak. Pertanyaan kita, kenapa kok markas Zion ini diletakkan di lereng Gunung Kawi? Jauh. Kenapa? Karena jauh dari pantauan aparat dan jauh dari pantauan umat Islam, ormas-ormas Islam, jauh, Pak. Nah itu di pelosok, itu bukit dibeli, Pak, 5 hektar ini. Nah, itu. Tapi alhamdulillah akhirnya kita sejak tahun 2001 itu sudah kita teliti, alhamdulillah akhirnya berhasil, ditutuplah sampai sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di lereng Gunung Bromo, di lereng Gunung Bromo ini ternyata ada hal yang menarik. Ketika kita masuk ya, di kawasan desa Argosari ini, di kawasan Argosari ini benar-benar menjadi, kita jadikan sebagai skala prioritas, terutama di desa Argosari, terutama dusun Gedok dan dusun Puncak. Ini tampak dari jauh. Ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat, mencoba ke lapangan, ini masyarakat di sana rata-rata di bawah garis kemiskinan. Mayoritas Hindu Tengger, asli Hindu Tengger. Ini, Pak. Ini asli Hindu Tengger. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita mencoba masuk langsung ke tokohnya. Namanya Ponasri. Bapak Ponasri. Itu tokoh Hindu Tengger. Jadi ketika kita masuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ke rumah beliau, itu ternyata ada hal yang menarik. Jadi kalau kita di Malang ini, kalau nerima tamu kan di ruang tamu, Pak. Iya kan? Kalau kita ada tamu kan kita masukkan ruang tamu. Ini enggak. Kalau kita masuk ke rumah-rumah mereka, kita akan dimasukkan ke dapur. Itu sudah jadi budaya, Pak. Masuk ke dapur. Jadi masuk ke dapur sudah disiapkan tempat duduk dan kita disuruh di perapian. Karena kan hawanya dingin di sana, ya kan? Dingin. Kita pakai jaket aja masih dingin. Sehingga di dapur itu langsung kita kedua tangan kita itu di atas perapian. Ini, Pak. Sambil disuguhi kopi dan makanan-makanan ala ini gunung, ya kan, ada telo, pohong dan sebagainya itu, Pak, ya. Nah, alhamdulillah sampai akhirnya kita nginep, Pak. Kita pendekatan persuasif. Ini Hindu Tengger. Alhamdulillah, Pak Ponasri ini tadi qadarullah, itulah Pak. Kalau sudah, kita waktu itu punya prinsip walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita benar-benar berjuang, ya kan, untuk memperjuangkan agama Allah yang hak ini, fisabilillah, di jalan Allah yang hak ini, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintunya, jalan-jalannya ini. Masya Allah, beliau kok tiba-tiba, Ustaz, saya kepingin masuk Islam. Nah itu loh, Pak. Ini tokohnya, izin tetuanya, dan paling kaya di situ, Pak. Rumahnya bagus, punya mobil. Ini tokoh Hindu Tengger. Kita mencoba pendekatan persuasif, kita tidur ikut ke ladang,
kita pendekatan. Ya istilahnya sudah apa ngintil Pak ya kan, ngintil itu. Ya dia ke ladang, kita ikut ke ladang sambil kita dekati, persuasif. Nah ketika waktu tiba sholat, kita sholat, beliau melihat itu. Ketika kita wudhu, beliau lihat. Dan keseharian kita itu dilihat sama dia, sehingga akhirnya insya Allah itu hidayah. Tiba-tiba dia minta disahadatkan. Alhamdulillah. Begitu Pak Ponasri, tokoh Hindu Tengger ini syahadat, akhirnya Pak, dia kan paling kaya di situ. Alhamdulillah, akhirnya masyarakat yang lainnya tiap minggu Pak minta syahadat massal, minta disahadatkan door to door, sampai kurang lebih sekitar 200-an. Ini akhirnya kita mencoba, dan Pak Ponasri ini, tokoh Hindu Tengger ini, mewakafkan tanahnya. Tanahnya diwakafkan, Ustaz, bangunkan masjid. Akhirnya kita bangunkan masjid. Ini di puncaknya. Ini namanya Desa Argosari, itu sering dijuluki desa di atas awan. Apa namanya itu? Iya, di atas awan. Jadi awannya itu di bawah, Pak. Jadi kalau awan itu di bawah, jadi desa di atas awan. Nah, itu jadi kalau kita di sana itu awan di bawah, seperti itu, Pak. Di puncaknya kita bangunkan. Alhamdulillah, Pak. Ini mereka ini hampir kurang lebih tiap minggu door to door minta disahadatkan. Karena tokohnya sudah kita pegang, Pak Ponasri itu. Akhirnya anaknya, kemudian tetangga-tetangganya, alhamdulillah sampai kurang lebih 200-an. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita mencoba kira-kira di sana itu yang paling diminati, yang paling menarik bagi mereka itu apa? Ternyata Bapak, sarung, Pak. Itu kalau sarung, kita bawa sarung, itu seperti nemu emas, Pak. Itu seperti itu. Jadi kalau kita kan sarung kita pakai ini, Pak. Kalau di sana enggak, sarung itu cuma diselendangkan, jadi kebanggaan gitu loh, Pak. Itu di lereng Gunung Bromo, Kecamatan Senduro, Lumajang. Jadi bisa nembus Kabupaten Malang, ya kan? Tapi kita lebih dekat itu lewat Senduro, Lumajang. Tapi daerah ini masih Kabupaten Malang. Itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya 18 Mei 2008 itu saya ajak pertama kali majelis taklim ibu-ibu, yaitu istrinya Ketua DPRD Kota Malang, Pak Kolonel Paiman. Itu Ketua DPRD Kota Malang tahun 2008 itu. Tahun 2008 itu istrinya nama Bu Hajah Rini S. Paiman, itu rumahnya persis di depan Dok Dikjur. Nah, itu setelah pom bensin, setelah SPBU timurnya, depan Dok Dikjur, tapi sudah dijual sekarang. Beliau pindah di Megamendung, barusan meninggal. Bu Rini S. Paiman meninggal. Tapi kalau Pak Paiman sudah meninggal, beliau terakhir kan rektor Universitas Widyagama. Nah itu. Alhamdulillah kita ajak ibu-ibu majelis taklim Ar-Ruhama. Jadi masya Allah Pak, ibu-ibu semua ini manut-manut Pak. Kan waktu itu kan jalannya itu kan makadam, dan makadamnya itu makadam yang batu yang istilahnya itu kalau umpama kendaraan itu bisa selip Pak, dan bisa masuk jurang gitu, kalau tidak hati-hati. Tapi masyarakat sana itu sudah lihai. Makanya Pak, ketika Bu Hajah Rini S. Paiman yang istrinya Ketua DPRD Kota Malang ini, yaitu Pak Kolonel Purnawirawan Paiman, itu bawa bis Widyagama, karena beliau terakhir menjadi rektor Widyagama. Jadi bawa bis nyampe di Desa Gedok,
diganti pakai kol pickup, ya, pickup L300 yang di sana itu sudah dimodifikasi, Pak. Model pakai gardan itu yang modifikasi. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sudah saya sampaikan, Bu, begitu kita naik L300 ini semuanya memejamkan mata. Jangan ada yang buka mata. Alhamdulillah manut semua ini, Pak. Akhirnya semua memejamkan mata, langsung ini sopirnya karena orang sana jadi sudah lihai, Pak. Ya walaupun makadamnya seperti itu, alhamdulillah selamat. Sampai ke puncaknya. Jadi begitu sampai puncak, ibu-ibu saya beritahu, Bu, buka mata. Itu histeris, Pak. Ibu-ibu semua histeris. Kenapa? Begitu buka mata, itu kanan kiri itu jurang, Pak. Itu jurangnya luar biasa. Alhamdulillah selamat sampai ke masjid yang kita bangun. Nah, ini Pak Ponasri yang tokoh Hindu Tengger ini, Pak. Nah, ini jadi ini istrinya. Ini Pak Haji Ahmadi. Pak Haji Ahmadi Takmir Al-Ghifari. Pak Haji Ahmadi yang saya ajak, Pak. Ya, jadi pas 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Pak Ahmadi saya ajak, ayo ke atas, Pak. Jadi nggak apa-apa kita itikafnya di jalan. Itikafnya di jalan. Sementara orang-orang banyak itikaf di masjid, kita itikaf di jalan. Naik 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah Pak Haji Ahmadi kita berikan kesempatan untuk menyerahkan sarung gitu. Alhamdulillah senangnya bukan main. Kita berikan sarung sehingga terjadi, Masya Allah, terjadi pensahadatan. Bulan Mei 2007 waktu itu sebanyak 106 orang syahadat massal. Itu Hindu Tengger. Bulan Juni 2007 14 orang. Bulan Juli 2007 15 orang. September 2007 4 orang. Oktober 74 orang. November 12 orang. Desember 9 orang. Jadi kurang lebih sampai akhir Desember 2007 waktu itu 234 orang masuk Islam. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah kita adakan sholat Idul Fitri pertama kali di lereng Gunung Bromo di Tengger, Pak, suku Tengger. Jadi kalau dengan B29 sudah dekat sekali ini, Pak, ke B29. Jadi ini sholat Idul Fitri pertama kali, Masya Allah. Jadi di samping kita kasih sarung, ibu-ibunya kita kasih mukena, gitu kan, ruko, senangnya bukan main. Padahal itu ya, Pak, mukenahnya itu ya ini istilahnya bukan baru. Kita ambilkan dari ibu-ibu majelis taklim. Ayo Bu, kan yang sudah ndak ganggu. Alhamdulillah senangnya bukan main. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ini sholat Idul Fitri pertama kali di lereng Gunung Bromo, yaitu dekat B29. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini tadi bagaimana Hindu Tengger yang sampai sekarang alhamdulillah terus kita bina. Sampai sekarang ada kurang lebih sekitar 250 orang Hindu Tengger yang masuk Islam yang terus kita bina sampai sekarang. Kita tempatkan dai, ya kan? Alhamdulillah sudah berkeluarga, jadi paten, Pak. Jadi kalau sudah berkeluarga kan nyaman, sudah nggak pindah-pindah. Jadi langsung di sana kita tempatkan. Dan alhamdulillah terus pembinaan sampai sekarang. Ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum dialog interaktif, saya menambah sedikit. Alhamdulillah begitu gerakan dakwah kita lakukan di kawasan Tengger, lereng Gunung Bromo yang mayoritas Hindu. Waktu itu sempat ada problem, ada jamaah kita yang sudah masuk Islam itu ada yang meninggal, sehingga akhirnya yang menjadi pertanyaan kita, untuk pemakaman kan baru pertama kali itu secara Islam.
Akhirnya alhamdulillah waktu itu kita sampaikan ke jamaah Masjid An-Nur Jagalan. Alhamdulillah ada jamaah di sana punya toko aluminium. Alhamdulillah langsung dibuatkan keranda stainless aluminium. Jadi akhirnya langsung kita bawa ke lereng Gunung Bromo itu. Jadi ternyata keranda yang paling mewah itu punyaan kita. Jadi itu keranda yang paling mewah. Jadi kebanggaan masyarakat mu'alaf ya Hindu Tengger ini, Pak. Dan yang cukup membanggakan kita ketika 2 tahun yang lalu saya bersama masyarakat Malang mencoba silaturahmi ke Pak Ponasri itu, cukup kaget waktu itu, Pak. Pas kita ke sana itu, Ustadz, saya sama istri baru pulang dari haji, Pak. Alhamdulillah. Jadi satu-satunya tokoh Hindu Tengger masuk Islam, kemudian sudah wakafkan tanah untuk pembangunan masjid, beliau berangkat haji lagi. Alhamdulillah. Jadi pulang dari haji, dan setelah itu saya dikabari, Ustaz, insya Allah ini anak saya habis saya dan istri, insya Allah anak saya. Jadi akhirnya nanti berturut itu, Pak. Jadi ternyata beliau begitu masuk Islam langsung daftar haji, makanya nggak lama itu waktu itu. Jadi tahun-tahun lama itu kan nggak sampai sekian tahun, ya kan, nggak sampai. Waktu itu sekitar 2008 ya, 2009 itu kan nggak sampai antrian panjang, gitu. Nah, itu nggak ada waiting list gitu. Nah, itu alhamdulillah. Jadi sudah ada tokoh Hindu masuk Islam dan alhamdulillah sudah haji. Nah, ini. Jadi kita bersyukur itu di lereng Gunung Bromo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, memang kalau kita muhasabah, banyak ustadz-ustadz yang ngantong di kota, gitu. Sementara di desa yang benar-benar itu kita istilahnya dijarah lah, gitu ya. Itu ya memang jujur saja, Pak, di desa itu kantong kering. Jadi bukan kantong basah. Nah, itu. Sehingga akhirnya kita melihat ustadz numpuknya di kota, jarang ke desa. Tapi alhamdulillah setelah muncul di beberapa masjid itu ada beberapa jamaah yang punya inisiatif untuk empati terhadap problem-problem dakwah, terutama di kawasan yang disasar oleh gerakan pemurtadan ini. Alhamdulillah kita lihat dari beberapa lembaga-lembaga yang ada di Malang Raya ini, alhamdulillah sudah mulai ini turun ke bawah, gitu. Dan memang nggak banyak, gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur itu sudah bagus, gitu. Jadi mereka tidak ngantong ke kota, tapi benar-benar langsung berada di kantong-kantong sasaran-sasaran yang itu sangat berat dialami oleh masyarakat kita, terutama di kawasan kantong-kantong pemurtadan, gitu. Alhamdulillah sudah muncul, gitu, inisiatif. Cuma itu tadi, Pak, kadang-kadang problemnya kembali lagi ketika menghadapi problem-problem yang berat di daerah pedesaan itu, terutama daerah-daerah yang sasaran mereka itu memang tidak imbang, gitu, Pak. Mereka kan kekuatan pendanaannya kan besar. Contoh di lereng Gunung Semeru, itu pendanaan yang paling besar itu dari gereja katedral Jalan Ijen, yang di Jalan Ijen itu pendanaan, sehingga dia bisa memunculkan satu dusun itu 7 gereja, itu 7 gereja, sehingga
ya otomatis Pak. Satu dusun itu kalau di kota apa Pak? RW Pak. Satu RW itu 7 gereja. Nah akhirnya ya kita apa yang bisa kita lakukan sementara kita kan modalnya kan bismillah ya semangat gitu aja. Kalau dalam pendanaan kita tidak mampu. Kita ngadepi gereja katedral Jalan Ijen itu kan Bapak tahu sendiri kan. Ya kan? Kalau sudah hari Minggu itu mobil mewah-mewah semuanya, ya kan? Nah, kita menghadapi itu, tapi alhamdulillah kita pakai langkah strategis. Hal-hal yang itu menjadi kebutuhan mendasar. Apa? Air. Ini contoh di lereng Gunung Semeru. Air itu kan sulit, Pak. Ya kan? Dia harus ngambil sekian puluh kilometer, ya kan? Berkilo-kilo untuk ngambil air itu. Nah, itu. Alhamdulillah, kita coba, Pak. Ya waktu itu kan kita hanya angan-angan apa ya, angan-angan yang yes pokok penuh tawakal lah. Angan-angan tapi tawakalnya tingkat tinggi Pak. Apa istilah ABG, tingkat dewa. Ya kan? Tawakalnya itu tingkat tinggi. Bismillah. Kita coba kita bor Pak. Karena kita punya keyakinan ya. Di depan masjid kita bor. Padahal kawasan situ kan sulit airnya. Alhamdulillah. Kita punya keyakinan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah ini, pasti Allah akan bukakan hal yang tidak sesuai rasio ini. Alhamdulillah Pak. Ternyata debit air yang dibor di depan masjid ini besarnya luar biasa Pak. Alhamdulillah, akhirnya dari air inilah kita jadikan ujung tombak untuk dakwah bilhal. Gitu, Pak. Sehingga orang-orang Kristiani satu RT tadi, ya satu RT Pak. Karena di sana kan mayoritas Kristiani, itu semua dapat support air itu dari masjid. Gitu, Pak. Karena kalau dia ngambil itu jauh, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya air ini menjadi ujung tombak. Nah setelah air, akhirnya kita punya inovasi apa Pak? Bimbingan belajar. Nah 7 gereja ini kalau mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak itu harus pakai bayar. Akhirnya kita pakai strategi bimbel tanpa bayar, bimbel gratis. Alhamdulillah, anak-anaknya orang Kristiani semua ikut bimbel ke tempat kita. Nah itu. Jadi ini kan langkah strategis yang sehingga alhamdulillah ya ada yang masuk Islam. Nah inilah. Sehingga dari sinilah ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita lihat itu mayoritas Kristiani, satu dusun 7 gereja, itu alhamdulillah tahap demi tahap ada yang syahadat. Sampai kita mengadakan apa? Kalau itu kan kita kan pakai dakwah bilhal, pengobatan gratis, sembako gratis. Bahkan sekarang kita tiap Ahad pagi itu kita adakan pasar seperti Al-Ikhlas, pasar bahagia. Itu Pak. Jadi siapa yang datang ke masjid itu mesti dapat sayur, dapat lauk pauk. Ini bilhal ini Pak. Alhamdulillah. Ternyata itu ujung tombak. Sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita pakai strategi, yaitu kan di sana itu kalau namanya lereng gunung Pak, apalagi lereng Gunung Semeru, itu kan haus hiburan. Nah kita pakai LCD door to door, antar rumah, kita putarkan film-film Islami. Nah itu
ternyata orang-orang Kristiani juga ikut nonton. Nah itu loh. Karena apa? Mereka haus. Akhirnya apa? Nah karena ini untuk kita jemput bola. Akhirnya orang-orang yang ada di ketinggian yang dekat semburan Gunung Semeru itu, akhirnya kita jemput pakai truk engkel. Itu. Jadi pakai truk engkel. Sehingga mereka nggak jalan kaki. Kita siapkan kendaraan untuk nonton film Islam. Itu sampai larut malam. Ini orang-orang Kristiani tertarik itu. Karena apa? Mereka haus hiburan. Akhirnya kita akan tahap demi tahap. Alhamdulillah. Sekarang ini di lereng Gunung Semeru itu sudah kurang lebih sekitar hampir 300-an dalam pembinaan kita sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi memang kita harus banyak inovasi untuk menghadapi seperti itu. Jadi kita lewat tempatnya Pak Ustadz Abdul Matin, yang dulu beliau jadi camat Dampit. Nah, itu. Jadi waktu itu inspirasinya Pak Ustadz Abdul Matin waktu itu sempat masuk Radar Malang, Pak. Satu-satunya kebijakan camat yang membongkar gereja yang sudah jadi, Pak. Itu saya kaget itu Ustadz Abdul Matin, ya kan. Jadi ternyata itu masuk Radar Malang. Gereja dibongkar oleh Muspika, oleh camat, Polsek sama Koramil, resmi pemerintah. Jadi kenapa kok dibongkar, Pak, dihancurkan itu? Karena ternyata ada gugatan dari masyarakat Muslim. Ternyata mereka berhasil membuat IMB itu. Jadi strateginya umat Islam itu diajak selamatan, Pak. Diajak makan-makan selamatan itu oleh gereja. Nah akhirnya namanya diundang selamatan ya ikut, Pak. Tapi begitu masuk harus tanda tangan dulu. Nah ternyata tanda tangannya umat Islam yang ikut selamatan ini tadi dijadikan untuk mengurus izin IMB. Itu. Akhirnya dari sinilah terbongkar. Jadi ini penipuan. Alhamdulillah langsung gereja itu dibongkar. Makanya masuk Radar Malang. Makanya begitu saya diundang ini oleh Masjid Ahmad Yani, langsung saya salami Pak Abdul Matin. Itu ini camat yang beliau kan waktu jadi camat Dampit kan, menggegerkan terutama di kawasan Malang Selatan itu. Jadi itu, Pak. Alhamdulillah akhirnya dari situlah kita masuk ke arah lereng Gunung Semeru itu lewat Dampit itu. Lewat tempatnya Pak Abdul Matin, naik ke atas, itu masih ke atas lagi sampai ke lereng Gunung Semeru gitu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada jamaah kita itu kalau dari rumahnya yang dekat semburan Semeru itu ke lokasi pengajian kita, itu dia berjalan kaki itu setengah hari, Pak. Luar biasa, kita sampai nangis, Pak, itu setengah hari jalan. Akhirnya kita kasih hadiah, Pak. Masya Allah, istiqomah. Jadi dari semburan Gunung Semeru ke tempat lokasi pengajian kita itu malam hari loh, Pak, itu, Pak. Setengah hari. Saya tanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk jalan kaki ke lokasi. Makanya kenapa kita adakan penjemputan supaya tidak terlalu lama, yaitu pakai truk engkel ke atas itu. Alhamdulillah sampai sekarang terus dalam pembinaan. Itu. Jadi itu di lereng Gunung Semeru yang nanti Jumat depan akan saya tayangkan yang Semeru gitu ya. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.